Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku jurnalistik yang keren, kreatif, inovatif, dan produktif. Bersama Pak Rohmadi, hari ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi seorang jurnalis yang betul-betul mampu memberikan kontribusi dalam sebuah tulisan. Ini menjadi sangat menarik. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, sekarang kuliah menjadi mahasiswa. Ide dan gagasannya sangat kreatif, ide dan gagasannya sangat inovatif, dan tentu ini akan memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan dan kejayaan NKRI melalui tulisan-tulisan yang luar biasa. Pak Rohmadi selalu menggaungkan ayo berliterasi dengan ratu Lisa, rajin menulis dan membaca dalam segala konteks kehidupan. Ini menjadi menarik ketika teman-temanku yang hebat dan luar biasa menjadi mahasiswa yang kreatif, yang inovatif dan produktif. Kreatif ini akan menjadi salah satu bagian bagaimana teman-teman ini menghasilkan sebuah tulisan. Jadi ketika tulisan ini betul-betul direalisasikan dalam komponen-komponen nyata di media cetak, di media elektronik, di media online, itu semua akan memberikan kontribusi yang nyata. Nah, apalagi teman-temanku ini sebagai mahasiswa bahasa Jawa, ya, itu memiliki konten-konten bahasa Jawa yang bisa menjadi pusat budaya di Luhung, saudara, di kota Surakarta. Ini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melakukan penguatan-penguatan dalam berbagai ide yang bisa kita tuangkan. Sebagai contoh misalnya Mbak Sisi suka menulis artikel, suka menulis puisi, suka menulis cerpen, suka menulis novel. Cerpen, novel, kemudian itu bisa dikumpulkan menjadi antologi cerpen, puisi juga dikumpulkan jadi antologi puisi. Tapi kalau belum terkumpul banyak, bisa nulis 1, 2, 3 itu dikirimkan ke media cetak. Jadi sebenarnya komponen itu menjadi salah satu pemantik. Nah, komitmen yang menjadi bagian penting ketika kita sebagai seorang mahasiswa untuk menghasilkan ide-ide kreatif itu tentu akan bisa kita lakukan melalui beberapa aktivitas kegiatan yang nantinya tulisan-tulisan yang bisa kita wujudkan dalam bentuk buku, kita wujudkan dalam tulisan di media cetak, tulisan yang kita wujudkan dalam media online, semua akan memberikan kontribusi yang nyata bahwa ide-ide itu akan betul-betul berdampak. Bukan sekadar ide dalam imajinasi, tetapi bagaimana ide-ide itu akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Entah itu menjadi karya-karya jurnalistik, misalnya dalam bentuk berita yang kita lakukan melalui 5W 1H. Dan ini betul-betul akan berdampak bagi kita. Bagaimana kita merealisasikan ide itu dalam bentuk tulisan dari beberapa komponen yang kita lakukan. Nah, komponen-komponen yang kita lakukan itu tentu tidak bisa lepas dari komponen yang senantiasa akan memberikan kontribusi yang nyata dari apa yang kita lakukan agar kita bisa memiliki PDB. PDB seperti yang dikatakan Pak Hermawan Kartajaya, kita sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan harus memiliki PDB. Positioning, different, dan branding. Nah, ketika kita memahami komponen-komponen ini, tentu tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan hidup kita. Sebagai seorang mahasiswa, generasi-generasi muda, calon pemimpin bangsa, tentu harus bisa melihat posisi kita sebagai mahasiswa untuk memiliki pembeda. Nah, pembedanya apa? Sama-sama teman-temanku sebagai mahasiswa, tapi mahasiswa yang mampu berkreasi, mampu berinovasi, melalui ide gagasan yang ditulis. Dan ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu akan berdampak secara utuh, berdampak secara positif. Dan ini jelas akan memberikan kontribusi yang sangat positif. Kemudian ketika kita sudah memahami apa yang kita lakukan, tentu akan berdampak pada tulisan-tulisan kita. Dan ini akan menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita melakukan upaya-upaya real untuk bisa merealisasikan ide dan gagasan kreatif itu menjadi sebuah tulisan yang bisa kita kirimkan ke media cetak. Nah, bagaimana kita menulis untuk media cetak? Nah, menulis untuk media cetak, tentu kita untuk menjadi seorang jurnalis tidak harus menjadi wartawan. Tapi untuk menjadi wartawan tentu kita harus memiliki keterampilan menulis. Nah,
keterampilan menulis inilah yang harus kita kuatkan bersama-sama. Bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan itu untuk kita tuangkan. Nah, bagaimana kita lakukan? Yang pertama, tumbuhkan niat, luruskan niat untuk menulis. Nah, dalam posisi itu, menulis ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu akan bisa kita lakukan dan kita berikan kontribusinya secara nyata. Bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan itu dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan-tulisan inilah yang tentu akan bisa berkontribusi nyata bagaimana kita merealisasikan ide gagasan itu. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa tentu akan bisa menjadi salah satu bagian penting yang akan berdampak pada sinergisitas kita yang senantiasa memberikan kontribusi hal-hal teknis untuk bisa kita siapkan. Nah, ketika kita berkontribusi nyata dalam berbagai komponen yang tentu akan berdampak, ini menjadi salah satu hal yang sangat menarik. Mengapa menarik? Karena ketertarikan kita dalam bidang tulisan ini akan mampu memantik semangat kita, niat kita, kontribusi kita dalam berbagai tulisan yang nanti kita buat. Misalnya kita menulis tentang pendidikan. Bagaimana tentang kebijakan pendidikan yang dilakukan, yang harus diimplementasikan di abad 21. Ini akan berdampak secara positif. Ketika kita menulis tentang budaya, tentu ide-ide dalam bidang budaya akan berdampak dalam pengembangan berbagai sektor yang tentu akan memberikan kontribusi nyata bagaimana kita merealisasikan itu. Nah, tulisan-tulisan tentang aspek-aspek religi tentu akan memberikan kontribusi yang nyata dalam konsep pendidikan karakter. Keterampilan abad 21 tentu akan menjadi bagian penting yang bisa kita realisasikan ketika kita menuliskan ide dan gagasan itu dalam sebuah tulisan di media cetak ataupun di media online. Bagaimana kita memiliki formula 4C yang senantiasa akan menjadi salah satu komitmen keterampilan abad 21. Bahwa kita harus berpikir kreatif, berpikir komunikatif, berpikir kreatif, kemudian berpikir kritis. Nah, ketika ini sudah menjadi salah satu alat pikir yang menjadi modal dasar untuk pengembangan ide dan gagasan dalam tulisan kita, kita lakukan upaya komunikasi dengan sejawat, dengan teman, dengan kolega, dengan peserta didik, dengan masyarakat. Ini semua menjadi komitmen bersama agar kita betul-betul merealisasikan ide dan gagasan itu secara utuh. Dan keutuhan ide itu akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan di sini sebenarnya menjadi salah satu bagian penting ketika kita ingin menulis karya-karya jurnalistik, itu mengedepankan ide dan gagasan yang nyata. Dan kenyataan inilah yang nanti akan menjadi sebuah karya untuk membangun keabadian. Keabadian kita itu terwujud, terpantik, dan terimplementasikan dalam kegiatan yang nyata, yakni bagaimana tulisan-tulisan nyata kita dalam karya-karya yang dimuat di media cetak. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Kalau tadi sudah saya katakan PDB, positioning, different, dan branding. Nah, pembeda kita, teman-temanku sebagai mahasiswa, ketika melakukan upaya penguatan yang real, tentu itu akan bisa berdampak nyata menjadi sebuah branding yang bisa menjadi pembeda Bapak dan Ibu, mahasiswaku, dosen, guru, masyarakat untuk bisa menghasilkan karya nyata sebagai pembeda. Karena apa? Pembeda itulah yang harus kita miliki, bahwa kita sebagai mahasiswa, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai masyarakat harus memiliki keterampilan untuk berliterasi. Berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena dengan begitu kita akan tetap bersinar seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Tapi semangat untuk berkarya, semangat untuk menulis akan memantik dalam pikiran dan kehendak kita. Karena itu menjadi bagian upaya untuk meningkatkan keterampilan hard skill dan soft skill kita. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, para mahasiswaku yang keren, yang kreatif dan inovatif, upaya untuk mendedikasikan ide dan gagasan secara real, upaya untuk menuangkan ide dan gagasan secara nyata tidak akan bisa selesai kalau kita hanya membayangkan. Jadi yang pertama, kalau saya sudah katakan tadi, meluruskan niat untuk menulis. Yang kedua, lakukan upaya untuk menuliskan ide dan gagasan itu secara langsung. Jadi duduk
tuliskan ide itu. Sehingga kalau itu sudah kita tuliskan, maka disitulah akan menjadi sebuah kekuatan untuk bisa merealisasikan ide dan gagasan secara nyata. Dan kenyataan itulah yang sebenarnya akan menjadi bagian penting bagaimana kita merealisasikan berbagai sistem, berbagai upaya untuk bisa kita tuangkan. Dan gagasan cemerlang itulah yang nanti akan memberikan komitmen nyata bagaimana kita merealisasikan ide itu secara utuh dengan melakukan penulisan. Yang ketiga, mereview. Jadi kalau kita sudah niat menulis, lalu menulis. Yang ketiga, mereview. Ya, mereview. Jadi mereview kembali tulisan-tulisan kita yang tentu akan kita lakukan, masukan, saran, dan kreativitas itu kita tuangkan dalam bentuk kenyataan yang utuh. Dan kenyataan inilah yang nanti akan bisa menjadi salah satu bagian nyata untuk bisa kita lakukan pengembangan diri dengan berbagai ide dan gagasan. Yang kelima, mempublikasikan. Jadi kalau sudah kita niat, kita menulis, lalu kita hasilkan tulisan, lalu kita review, lalu kita publikasikan. Entah di media cetak, entah diterbitkan, entah mungkin dalam majalah, atau mungkin dalam majalah dinding, atau yang lainnya. Yang kelima, kita rayakan. Nah, merayakan ide-ide gagasan ini, tulisan-tulisan ini bisa kita wujudkan melalui bedah buku. Misalnya ini tulisan antologi, puisi, melalui Corona Membuka Mata Semesta, kemudian kumpulan cerpen, kemudian tulisan-tulisan motivatif, seri literasi motivatif. Ini menjadi salah satu bagian-bagian penting yang tentu akan berdampak secara nyata. Atau bisa juga kita lihat misalnya tulisan-tulisan kawan kita, Mas Andi dari UNESA juga ini menjadi salah satu bagian pemantik yang jelas akan memberikan kontribusi nyata bahwa dalam beberapa komponen yang kita lakukan untuk menjadi seorang jurnalis, untuk menjadi seorang penulis jurnalistik, kontributor jurnalistik, itu akan senantiasa dilakukan dengan upaya yang sinergis. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, menulis itu mudah asal mau. Menulis itu mudah asal mau. Maka untuk bisa menulis, perkaya diri kita dengan pemahaman 6 literasi dasar. Sebagaimana yang disampaikan Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2015 yang lalu bahwa generasi muda abad 21 harus menguasai komponen-komponen yang real, bagaimana kita menjadi salah satu bagian terpenting untuk bisa kita komunikasikan, bisa kita sinergikan, dan ini menjadi salah satu bagian nyata bagaimana kita mewujudkan ide dan gagasan cemerlang itu bukan semata-mata ide, bukan semata-mata imajiner, tetapi real menjadi sebuah tulisan karya nyata yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat, dinikmati oleh pembaharu-pembaharu bangsa, dinikmati oleh calon-calon penerus NKRI yang luar biasa. 6 literasi dasar itu literasi menulis dan membaca yang sering saya gaungkan dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Literasi numerik, bagaimana kita mengenal hitung menghitung, kita bisa memahami berbagai cerita-cerita yang bisa kita tambahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 4 dikali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Jadi lagu. Jadi itu bisa menjadi materi pembelajaran berhitung literasi numerik untuk kelas dasar, kelas rendah 1, 2, 3 atau kelas tinggi 4, 5, 6. Lalu literasi sains, bagaimana kita bisa mengenal ilmu, mengenal materi-materi pengetahuan yang bisa kita pahami secara utuh. Juga yang keempat, literasi digital, bagaimana kita bisa mengenal aneka sumber literasi, informasi, pengetahuan digital yang luar biasa, dan itu akan berdampak semuanya. Dan ini menjadi kontribusi yang nyata, kontribusi real yang bisa kita gambarkan secara utuh. Nah, kalau kita sudah paham literasi menulis membaca, literasi numerik, literasi sains, kita harus paham juga literasi keuangan. Literasi keuangan ini akan sangat panjang untuk bisa kita pahami karena akan berdampak dan bermanfaat. Literasi digital untuk menguatkan ide-ide dan gagasan di era digital abad 21 ini harus kita kuasai. Kemudian literasi budaya dan kewargaan. 6 literasi dasar inilah yang nantinya akan memberikan kontribusi nyata dan ini akan bisa berdampak bagi kita semua menguatkan ide dan gagasan secara kreatif, inovatif, produktif
dan senantiasa akan bisa kita lakukan kolaborasi-kolaborasi nyata. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, mahasiswaku jurnalistik yang keren, hebat dan luar biasa, dalam perkuliahan kita, ide-ide gagasan harus senantiasa kita tuangkan melalui pengalaman-pengalaman nyata, dan ini menjadi salah satu bagian penting yang harus kita realisasikan bersama. Komitmen ini yang harus kita lakukan, uji coba kita lakukan, latihan terus-menerus kita lakukan, dan akhirnya menjadi hasil karya nyata yang hebat dan luar biasa. Selamat menulis. Hanya ada 3 langkah untuk bisa menghasilkan tulisan karya jurnalistik yang luar biasa. Yang pertama, M pertama menulis, M kedua menulis, M ketiga menulis. Jadi menulis, menulis, dan menulis. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat, agar kita tetap bersinar, menyinari bumi seperti bintang, bulan, dan matahari yang menyinari bumi sepanjang hari, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat dan hebat, semangat hebat. Semoga kalian menjadi mahasiswa-mahasiswa yang hebat dan bermanfaat, mahasiswa-mahasiswa sejati yang selalu memotivasi dan menginspirasi, mahasiswa-mahasiswa bermartabat yang maslahat untuk umat. Terima kasih, bersama saya Muhammad Romadi. Selamat dan sukses untuk berkarya, untuk kemajuan dan kejayaan bangsa Indonesia. Salam sukses dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.